Hari ini membahas flowchart lagi ya, tapi lebih ke implementasi. Saya share screen dulu. Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Nah, mereview yang kemarin ya, biar lebih ingat nanti. Tak panggil aja wis, biar deg-degan pagi-pagi. Nah, Mbak Faurika. Kemarin kan sempat ketinggalan ya, sudah membaca slide-nya yang kemarin. Sudah, Pak. Oke. Ini simbol apa? Itu simbol Terminator. Kalau gunanya? Untuk awal dan akhir dari sebuah program. Mantap. Terima kasih. Lalu Mbak Dea, yang ini simbol apa? Itu simbol input atau output data. Sip. Lalu Mbak Irnanda, yang ini. Nggak dengar. Simbol keputusan. Sip. Basmala, yang ini persedi. Simbolan itu. Bagaimana? Banyak P. Proses ya. Ya, Pak. Proses. Lalu rival, yang ini. Subproses, Pak. Proses. Danis. Yang ini. Panah. Siap konektor, Pak. Siap. Lalu gamma, yang ini terakhir. One page apa itu, Pak? One page. On. Page On page reference. reference. Oke. Hafal ya, 7 ini ya, sedikit kok. Yang sering digunakan notasi flowchart dari keseluruhan simbol ini, 7 ini. Paham ya tapi ya sama fungsi-fungsinya ya. Nanti lebih ke contoh. Oh ya, kemarin yang tanya contoh subproses siapa ya sama decision. Saya lupa, belum kasih contohnya decision. Ya, Nanti Pak. ya. Oh ya, rival. Oke ya, nanti. Nah, sebetulnya kemarin di akhir slide ternyata ada latihan soal, tapi saya lupa memberitahukan. Cuman ya latihan, nggak harus mengumpulkan. Mungkin ada yang sudah nyoba atau belum. Itu bisa kita bahas bersama saja.
Ini tampilan saya apa? Visio atau masih slide? Baik, Pak. Oh ya, sebentar. Gimana biar dua ya? Ini masih slide atau visio? Masih slide. Ini. Kalau ini visio. Nah, tadi ada 4 tahap ini ya, semoga kelihatan. Lalu kira-kira apa yang pertama kali harus saya buat? Arahkan saja. Start. Lalu Data, Pak. isinya. Barang. Tentukan Barang ya. harga barang. Oke, di sini harga barang jadi variabel ya. Ingat variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, yang ketiga sih, habisnya mulai harga barang. Decision. Nanti dulu decision-nya. Ini menentukan uang yang dibayarkan. Kan ini saya lupa. Bentar, maaf. Ini sih ya. Buat flowchart dari program kasih toko, ini programnya sederhana banget, cuman ya harga barang, harga permen kapas berapa, lalu berapa uang yang dibayarkan oleh pembeli. Jadi flowchartnya kurang lebih awalnya kan harus dimulai dengan terminator, lalu tentukan harga barang. Di sini harga barang misalkan permen kapas berapa ya, 5.000 mungkin ya. Lalu tentukan uang yang dibayarkan. Uang yang dibayarkan ini uang dari customer, anggap 6.000. Lalu hitung saja kembalian, berarti di situ ada perhitungan. Di dalam proses itu digunakan untuk apa ya? Ya untuk logika dalam program, proses dalam program, atau perhitungan di dalam program. Jadi uang sisanya atau uang kembalian ya. Kalau decision itu untuk membuat keputusan antara iya atau tidak. Nanti dicontohkan sebentar lagi. Kemudian
Setelah proses, kan sudah menghitung sisa kembalian. Sampaikan uang kembalian. Bentuknya data lagi. Masih saya. Agak bingung membuat flowchart. Mungkin belum biasa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak? Atau kecil? Nah, tetapi dalam kasus lain kan tidak mungkin kita membeli selalu membawa uang lebih. Ya, mungkin sih kita selalu membawa uang lebih, jaga-jaga kalau harga barangnya mahal. Lalu, bagaimana jika ada contoh kasus seperti ini? Ini. Berarti ini maksudnya contoh kasus ini sama seperti permen kapas sebelumnya, tapi ada opsi pilihan, ada decision lah di sini. Jika uang kurang dari barang, algoritma selesai. Jadi jika anggap saja kita sedang ke toko permen kapas, lalu kita bawa uang pastinya, dan uang kita kurang dari harga permen kapas, kan selesai nggak jadi beli. Tapi kalau uang kita lebih, dapat kembalian atau uangnya pas, ya pas berarti nggak ada kembalian. Itu nanti menggunakan decision. Saya copy ini aja. Ini untuk contoh decision. Jadi algoritmanya kan tentukan harga barang. Sudah tentukan misal di sini harganya 5.000. Lalu tentukan uang yang dibayarkan. Misal kita buat kurang dari harga barang ya, 3.000. Kan 3.000 kurang dari 5.000. Lalu di sini decision-nya, pembuatan keputusannya, di sini mengecek apakah uang kurang dari harga barang. Jika iya, selesai. Selesai di sini maksudnya ya sudah selesai, nggak ada proses apa-apa lagi. Tapi jika uangnya itu lebih dari atau sama dengan harga barang,
maka dihitung uang kembaliannya. Bingung tidak? Ini kelihatan alurnya kan? Atau coba dipahami dulu sebentar. Ini contoh flowchart-nya saya masukkan slide atau tidak? Tadi belum ada contohnya. Masukkan saja ya biar buat belajar dulu nanti. Saya simpan. Bisa dipahami ya untuk decision-nya. Jadi di sini kayak ya jika maka itu decision. Oh, sama Mbak Warga ditulis. Apa, Pak? Oh, ini ditulis sama Mbak Warga. Ya buat belajar aja, Pak. Ya. Mas Basmala tadi di mana? Kayaknya bukan di Indonesia bagian barat ini. Saya kemarin telat Pak masuk Pak. Kemarin. Oke. Saya lanjutkan lagi ke slide ya. Sudah pindah ke slide ini. Sudah, Pak. Ya, ini ada decision, contohnya seperti yang tadi. Di sini contohnya jika saya haus, maka saya minum. Ini seperti ya, kemarin diajarkan sama Bu Dindi kan tentang apa tabel pembenaran kayak gitu-gitu. Ini enggak, ya mungkin masih ada hubungannya sih. Jadi sini contohnya jika saya haus, maka saya minum. Jadi kurang lebih decision-nya nanti seperti ini. Oh iya, nggak kelihatan ya. Nah, lupa. Yang pakai satu kondisi dulu.
kelihatan ya. Jadi di sini jika haus maka saya minum. Satu kondisi. Hanya ya jika haus minum, tidak ada pilihan yang lain. Haus di sini berupa variabel ya yang bernilai true or false. Jadi jika haus, ini hausnya dicek. Jika benar maka minum. Jika tidak, selesai. Bagaimana dengan jika saya makan, maka saya kenyang. Jika tidak, maka lapar. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam program kan nggak ada. Haus, makan. Apa tadi? Ini contoh untuk yang dua kondisi. Jika saya makan, saya kenyang. Di sini makannya bernilai false, berarti dia belum makan. Ini iya berarti iya, N berarti no ya, tidak. Jika saya makannya bernilai false, berarti false kan tidak. Oh, gimana sih maksud? Bentar. Iya betul. Berarti jika makan kenyang, ya. Tapi jika tidak makan bernilai false, makanya tidak. Oh, ini yang bikin bingung. Lapar. Lalu selesai. Dua kondisi. Jadi maksudnya dua kondisi itu ada dua apa ya? Dua opsi. Ya, mungkin bisa dikatakan begitu, dua opsi. Jadi satu decision menghasilkan dua buah opsi. Sedangkan yang pertama, yang satu kondisi, dia langsung selesai. Berarti ya contoh yang satu kondisi dulu ya. Jika haus, maka minum. Ya sudah selesai. Tidak ada pilihan, jika dia sudah minum, maka akan apa? Kebanyakan minum ya, akan kekenyangan mungkin. Kalau di bahasa Jawa mungkin gumoh ya, kalau banyak minum. Nah, sedangkan kalau yang kedua kondisi, ada dua opsi setelah
kondisi itu. Ada kenyang atau lapar untuk pilihan dari decision-nya. Seperti itu. Kembali ke slide. Nah, kemudian setelah decision, ada yang namanya nested decision. Lebih dari 2 kondisi. Oke, kita coba. Ini contohnya, suatu hari seseorang akan pergi ke rumah temannya. Misal, dia sama basmalah. Dia mau ke rumahnya basmalah misal. Dianya tanya, jangan basmalah yang ke rumahnya dia aja. Coba ke rumahnya cewek. Ya. Jadi basmalah tanya ke dia di rumahmu hujan, mendung apa enggak? Mendung. Tapi kalau mendungan biasanya kita masih ada keinginan untuk berangkat. Lalu tanya lagi basmalah ke dia. Dia di rumahmu mendung, hujan apa enggak? Kalau hujan enggak jadi berangkat. Kalau masih mendung aja ya berangkat. Gitu ya contohnya ya. Sebentar. Oh iya. Paham ya maksudnya contoh ini ya. Jadi kalau terang dia pasti berangkat. Kalau mendung kemungkinan berangkat, tapi kalau hujan tidak sama sekali. Kita buat
Bingung? Oh iya, lupa. Bisa dipahami yang ini? Mari kita coba mendung. Kita kasih ya hujan tidak. Jadi contoh kasusnya jadi contoh kasusnya di sini jika mendung bernilai benar dan hujan bernilai salah, berarti alurnya pertama ngecek mendung dahulu. Apakah mendung? Ya, berarti mengecek ke hujan. Apakah hujan? Tidak, berarti berangkat. Lalu bagaimana jika gila? Jika mendung bernilai tidak dan hujan bernilai gak mungkin kan? Mendung enggak, tapi hujan. Jadi hujannya jelas tidak. Alurnya mengecek mendung. Mendungnya false, berarti mendungnya tidak. Langsung gas wis, langsung gas berangkat. Lalu jika bernilai benar semua ya. Dicek mendung, oh iya mendung. Lalu mengecek hujan. Oh iya hujan ternyata. Berarti kesimpulannya tidak jadi berangkat. Paham dengan alurnya ya? Atau coba dipahami dulu sebentar. Kalau bingung bisa langsung tanya saja. Mohon izin bertanya, Pak. Saya tadi sedikit ketinggalan. Untuk lambang N dan Y, ini maksudnya apa, Pak? N itu no ya, tidak. Jadi biar lebih enak ngetiknya sih. Di sini sebetulnya tidak. Tapi kalau di bahasa Inggris kan no. Biar singkat aja N. Sedangkan loh. Siap. Kalau Y, yes, ya. Gitu. Awalnya yang nyebut sudah ya dipahami. Lalu kembali ke slide.
paham ya dengan nested decision bersarang, jadi lebih dari satu lah intinya. Lebih dari satu decision. Nah, latihan. Ini contohnya itu program lampu otomatis ya. Jika jam pukul 17.00 menyalakan lampu. Jadi otomatis lampu itu nyala. Jika tidak, maka lampu mati. Bingung dengan kata-katanya? Mari kita buat. Selalu diawali terminator. Ya siap, monggo. Lalu jika jam 17.00 kurang lebih gini ya. Ini latihannya bentar lagi kalian mengerjakan ini apa ya? Contoh dulu. Jika jam 17.00 maka lampu dinyalakan. Jadi misal di sini jam saya isikan 16. Di sini ada pengecekan. Apakah jam bernilai atau memiliki nilai 17? Kan tidak, contohnya. Jadi lampu mati. Tapi pada kenyataannya kan, misal jam ini sudah jam 17 ya. Lalu dilakukan pengecekan, jam bernilai 17, jam 5 sore ya maksudnya. Bernilai iya, lalu lampu nyala. Selesai. Ini selesai. Selesai. Berarti kan lampu itu nyala terus. Karena tidak ada kondisi mati. Bagaimanakah jika ini diatur antara jam 17 hingga jam 05
Saat jam itu lampu nyala, tetapi selain jam itu lampu mati. Maaf. Uh, Itu ya, coba dulu dibuat antara jam 17 sampai jam 05 lampu akan nyala, tapi selain jam itu lampu mati. Bisa ya? Coba dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng bersama. 3 menit cukup. Nanti tinggal arahkan saya aja. Mana yang dimulai dulu. Ya, 3 menit. Kelihatan kan tapi ini perintahnya ya? Oke.
Bisa? Bagaimana? Ada yang bisa membantu saya? Bagaimana? Ini cuma merubah kondisi di dalam decision-nya. Izin Pak, Oke, Mbak Fabrika. untuk decision-nya itu jam 17 sampai 5. Gini? Iya. Gak salah. Betul sih, gak salah, tapi kurang. Decision-nya ditambahin, Mbak. Tambahi bagaimana? 16.59 sampai 04.59 mati. Tambahi decision. Tapi nggak tahu sih, Pak. Menurut saya itu. Gimana? 16.59 Jam 4 sampai jam 4.59 mati. jam 4 sampai jam 4.59. Itu menitnya, Pak, yang terakhir. Oh. Kalau di dalam logika pemrograman, bentar saya buat jelek bentuknya. Kelihatan ya ini? Terlihat Pak. Jadi jawabannya seperti ini. Jam jika lebih dari sama dengan 17
dan jam kurang dari sama dengan 05. Atau buat tabel pembenaran. Nah, Excel dulu. Ingat tabel pembenaran ya. Nah, anggap kesimpulan. Ikut jalan. Ini jika saat itu jamnya, maaf, jika jamnya lebih dari sama dengan 17, ini anu ya kan, dan apa, dan ingat tentang tabel keputusan ya, yang disjungsi. Nah. Jika ini anggap saja 1 bernilai true, benar, dan 0 bernilai false ya, salah. Kayak yang Pak Wedan sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi jika jam lebih dari sama dengan 17 bernilai 1 dan jam kurang dari 05, maka hasilnya gimana? Keputusannya, tabel kebenaran. Betul 0, Pak. atau bagaimana? Salah 0. Oke. Berikutnya, jika benar sama benar. Hasilnya benar. Berikutnya, salah-salah. Salah. Salah benar. Salah. Sip, Pak Farika. Betul. Jadi di sini, misal jam itu, anggap jam sekarang, jam berapa ini? 9 ya? Jam saat ini. Berarti kan tidak sama dengan 17 dan tidak kurang dari 05. Berarti kondisinya di sini.
putusannya 0, berarti mati terus. Tetapi saat jam itu anggap 16. Jam 16. Jangan. 18. Saat jam 18 masuk di sini bernilai 1. Kurang dari 05 berarti kan antara jam 17 sampai jam 5 pagi. Bernilai betul juga. Maka dia akan nyala terus. Gitu. Pakai kondisi dan. Gitu ya. Kembali ke slide. Ini. Atau masih bingung? Lanjut ya kalau gitu. Contoh on page reference. Bentar. Jadi on page reference itu digunakan saat kan biasanya lembaran tuh ada batasnya, lembar kertas atas sampai bawah. Bingung mungkin. Saya buatkan saja. Anggap enggak. Ini visual ya tampilannya sudah ya. Anggap ini satu lembar kertas. Kan ini ada batasnya sampai ke bawah, atas, sama sisi kiri kanan. Nah, maksud dari on page reference itu apabila dia sudah mentok ke bawah, misal ini permisalan aja ya. Lalu di sini ada on page reference. Jadi saat dia alurnya sudah mentok ke bawah, kan ini udah di bawah ya. Dia membuat sebuah notasi baru yang namanya on page reference, bisa disimbolkan dengan bisa diberi apa ya, notasi apa aja. Di sini saya contohnya A. Jadi alur ini setelah selesai dijalankan yang pertama kan mentok sampai A, kemudian nanti langsung jalan lagi ke sini.
A di sini, lalu jalan lagi ke sini. Supaya memudahkan untuk dibaca. Kenapa tidak seperti ini? Misalnya. Ginilah. Kenapa tidak seperti ini? Karena nanti apabila itu flowchart-nya kompleks atau banyak alur di dalamnya, kabel ini, konektor ini akan membingungkan pembaca. Kalau contoh sederhana gini kan masih kelihatan alurnya. Oh gini. Tapi kan alur itu dari atas ke bawah. Jadi kalau bisa disarankan menggunakan on-page reference yang bulat kecil tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, ini A masuk ke sini lalu jalan lagi. Jadi kelihatan alurnya untuk on-page reference. Itu contohnya. Lalu contoh subproses. Saya lihatkan dulu yang pernah saya kerjakan saja. Oh ya, monggo. Ini contoh dulu pernah saya kerjakan yang ini. Sama seperti oh ya kemarin sudah saya bahas sedikit ya yang subproses. Ini tampilan saya kelihatan atau masih yang tadi? Terlihat, Pak. Oke. Jadi ini kan lambangnya subproses, ya persegi tapi ada kayak garis padding di sampingnya. Ini shaking, local search, change neighborhood ini contoh saja. Nah, untuk proses dari subproses tadi ada ini. Ya alurnya sama, flowchart pada umumnya. Cuman karena ini prosesnya agak banyak, jika dijadikan satu dari atas ke bawah, maka dibuatkan subproses. Kalau begini kan lebih ringkas. Nah, mungkin ada yang bingung, kok bisa ini muter-muter gini? Nah, sebentar lagi akan ada pembahasannya. Untuk subproses mudah ya mungkin ya. Sebentar. Nah, perulangan. Contoh perulangan. Oke, saya copy, buka Visio lagi. Bagaimana menampilkan angka 1 hingga 3? Oke ya, selalu dimulai dengan terminator.
kayak workshop ya jadinya. Anggap kita memiliki variabel namanya X yang sering dipakai. Di sini X bernilai 0. Oh, maaf ada yang ketinggalan. Ya. Kebalik ya. Oh, kebalik. Ini menampilkan angka 1 hingga 3 ya. Jadi, mulai nilai X kita tentukan bernilai 0, variabel X.
Kemudian variabel X sama dengan X tambah 1. Kan awalnya X bernilai 0. Lalu 0 ditambah 1, 1. Lalu menampilkan nilai X. Tadi kan yang ditampilkan 1. Nah, gini. Gimana membuat jadi gini ya maksudnya X sama dengan X plus 1 itu. Awalnya variabel X bernilai 0. 0. Lalu ada proses X sama dengan X tambah 1. Berarti berarti X sama dengan 1. Kemudian menampilkan nilai X. Yang ditampilkan pasti 1 duluan. Oke, 1. 1. Lalu dilakukan pengecekan. Apakah X sama dengan 3? Tidak. Tidak, jadi ini panah. Apakah X sama dengan 3? Tidak. Dilakukan proses lagi. X sama dengan X tambah 1. X yang sebelumnya bernilai 1 tambah 1 berarti X bernilai 2. Jadi sini selanjutnya 2. Lalu ditampilkan nilai X-nya. Kemudian apakah X sama dengan 3? Tidak. Lakukan penjumlahan lagi. Sampai 3. Saat dia sudah menampilkan 3. Kemudian pengecekan. Apakah X sama dengan 3? Ya. Selesai. Itu contoh flowchart dalam perulangan. Bisa dipahami ya. Lalu bagaimana dengan menampilkan kata ITSK Ares Dr. Supraun sebanyak 5 kali? Ada yang bisa membantu atau? Oke, bareng-bareng ya. Selalu dimulai terminator. Ya. Hampir sama alurnya. Monggo Mbak Dia.
Ini untuk contoh yang menampilkan kata ITSK RS Dr. Supran sebanyak 5 kali. Sama ya, cuman beda yang akan ditampilkan. Ini contoh, 2 contoh dari perulangan. Bisa dipahami ya. Kembali ke slide. Ini apa sudah ada yang nyatat atau bagaimana? Nanti saya masukkan ke slide ya sebelum saya upload ke Moodle untuk contoh-contoh ininya. Karena di slide saya belum membuat contohnya. Kembali ke slide. Ini perulangan. Selesai. Sudah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas? Izin bertanya, Pak. Monggo Mbak Florika. Untuk yang subproses itu apa penjabaran yang untuk prosesnya atau yang gimana, Pak? Kurang memahami soalnya. Bagaimana? Bentar Mbak. Yang subprosesnya itu apa penjabaran dari proses atau bagaimana? Oke. Ya. Subproses itu penjabaran dari proses. Betul. Sebentar. Buka contoh yang hari kemarin. Ini untuk contoh yang subproses hari kemarin. Betul, kalau subproses itu sebetulnya menjabarkan proses. Daripada alurnya menjadi panjang, jadi dibuatkan subproses supaya mempermudah. Jadi bisa mengetahui proses apa di dalam subproses tersebut tanpa kita mengetahui alur yang sebelumnya. Jadi lebih detail untuk proses tersebut. Ya minum saja, nggak apa-apa. Pokoknya jangan makan ya. Kalau makan saya minta. Soalnya sama laparnya ini. Yaudah. Ini untuk contoh subprosesnya tadi Mbak Florika. Betul Mbak? Ya, Pak. Oke. Ada lagi. Ini ada sebetulnya tugas buat satu orang, tapi kayaknya agak jangan dulu kayaknya. Tugasnya membuat flowchart untuk minggu depan. Kira-kira pilih yang mana? Ini enggak, kan rencana saya sebelumnya satu orang satu topik, tapi enggak jadi. Jadi satu topik untuk semuanya saja. Yang mana ya? Apa di voting? Pilih yang mana? Nah, demokrasi berarti. Kita mau baca dulu. Nanti untuk, ini kan masih topik, untuk detailnya nanti saya ceritakan, seolah-olah saya sebagai klien.
klien yang meminta program dibuatkan flowchart-nya. Mau memilih atau bagaimana? Satu untuk semua ya topiknya. Mungkin Mas Gama pengen yang mana? Voting aja. Nomor 3, Pak. Itu jumlah total barang. Oke, vote untuk satu orang. Lalu Mbak Danis, Siap izin nomor 1, Pak. ini bagus juga sih. Vote untuk satu orang. Terus Mbak Faurika, Siap nomor 11, Pak. mantap. Vote untuk satu orang. Mbak Dea, Nomor gak apa 1, ya? Pak. Oke, gak apa-apa kok milih yang sama. Mbak Irnanda, Nomor 1. Mas Rival, nggak kedengaran. Nomor 3. Nomor 3. Basmalah. Mana ini? Apa masih minum? Kayaknya menang vote yang nomor 1 ya. Menyampaikan nama bulan. Oke. Gimana, setuju semua atau tetap memilih berdasarkan pilihannya? Setuju semua ya. Maaf, demokrasi menang untuk kali ini. Sampai hapus. Berikan nama pulang dan juga angka. Oke. Jadi ini nanti programnya, ya kan saya sebagai klien, anggap saja sebagai klien lalu meminta dibuatkan voucher dari programnya. Jadi data yang dimasukkan itu berupa angka, lalu misal saya masukkan 1, angka 1, berarti yang keluar bulan, yang ditampilkan bulan Januari, lalu angka 2 Februari, 3 Maret, dan seterusnya sampai Desember. Jadi misal yang dimasukkan 1. Paham ya? Simpel kan?
sederhana ini. Misal 1, nanti yang keluar begini. Input itu termasuk data ya. Berapa inputnya 1, terus gini. Kisi-kisi ya ini berarti. Lalu dibuatkan banyak ini berarti decision-nya ada 12. Iya, kan bulan ada 12 ya. Gitu. Paham ya tugasnya? Nanti slide akan saya share di Moodle. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri tentang tugas atau materi flowchart? Oh iya, belum bisa saya akhiri. Format pengerjaan. Nanti upload di Moodle buat Word ya. Word, lalu di ujung kiri atas ada nama, NIM, tugas, topik. Contohnya ya, saya buka Word. Berarti topiknya di sini tentang apa tadi? Menampilkan nama bulan sudah saya katakan. Lalu di bawahnya sini gambar flowchart-nya. Itu ya, bisa ya. Flowchart-nya terserah mau dari Visio atau menggambar sendiri di Word atau dari coretan tangan di kertas terus difoto dimasukkan juga tidak apa-apa. Di sini juga ada bentuk-bentuk. Itu ya, bisa ya, pahami ya. Slide. Mohon izin, Pak. Ya, Kalau untuk pemilihan materinya itu dirubah, apakah bisa? Mbaknya mau pilih yang mana? Kayaknya itu nggak terlalu susah. Cari yang lebih susah mbaknya. Mbak Dani. Sebentar, Pak. Ya.
gini. Oh gitu, satu topik wajib dan satu topik pilihan. Jadi topik wajibnya tadi yang menampilkan nama bulan berdasarkan angka. Lalu topik pilihannya terserah mau pilih yang mana. Nanti berarti saya menjelaskan satu-satu ini topik. Saya sebagai klien. Misalnya. Atau satu topik saja. Gimana? Saja, Pak. Gimana Mas Rival? Satu topik saja. Oke, siap. Ya Pak, satu topik aja. Iya. Mungkin dari apa? Mata kuliah yang lain ada tugas juga ya. Jadi satu topik saja, tidak apa-apa. Harus betul ya berarti nanti. Ya. 1 minggu sampai Selasa minggu depan. Fix ya, satu topik. Bagaimana Mbak Dani? Iya ya, tadi yang tanya Mbak Denis ya. Siap, Pak. Ya, satu topik saja dan tetap yang nomor 1, menampilkan nama bulan berdasarkan angka. Oke, siap. Persiapan untuk minggu depan, emang ya informatika ini butuh software yang gede-gede. Ada yang namanya JDK dan NetBeans. Minggu depan kita mulai membuat program menggunakan bahasa Java. NetBeans ini IDE untuk Java, dan untuk membuat program Java memerlukan JDK, Java Development Kit. Jadi biar bisa jalan. Untuk linknya sudah ada. Coba. Jadi awalnya untuk JDK dulu supaya NetBeans bisa jalan. JDK-nya bisa yang versi terbaru ini ya, JDK download. Mungkin agak gede. Lalu untuk NetBeans-nya di sini. Ini sudah saya sediakan. Kalau misalkan masih belum bisa install, tidak apa-apa untuk minggu depan. Mungkin nggak bisa langsung bisa install ya, mungkin ada error atau bagaimana. Biasanya sih. Kalau yang PC atau laptopnya belum support arsitektur 64, bisa cari yang 86. Kalau JDK yang baru nggak support yang 86. Ini yang 11. Lihat dulu spesifikasinya. Di bawahnya. Berarti yang 8. Oke, gitu dulu untuk materi hari ini tentang flowchart dan kerjakan tugasnya yang tentang apa tadi? Menampilkan nama bulan berdasarkan angka. Paham ya untuk tugasnya ya? Hanya inputan angka lalu keluar. Siap. Lalu keluar nama bulannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya pagi hari ini. Makasih Mas Basmala sudah mengingatkan tadi pagi. Walau kepagian sih. Oke, saya tutup.
Ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya tutup ya, kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi